Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa, pendengar yang budiman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita kesempatan usia, waktu, dan berbagai hal yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita menjadi sempurna sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akal yang Allah berikan kepada kita. Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, orang yang paling mulia di muka bumi, orang yang menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hati yang tenang merupakan hati yang menang. Di mana di sini saya mendapatkan sebuah ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Pada dasarnya untuk mendapatkan hati yang tenang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Butuh banyak hal yang harus kita lakukan. Butuh banyak belajar, membutuhkan banyak sekali pengakuan diri. Membutuhkan hati yang legowo, hati yang menerima bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia memiliki kekurangan yang banyak, memiliki hal-hal positif dan negatif, di mana kebanyakan kita kadang kita lupa terhadap hal-hal negatif yang kita miliki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Al-Fat ayat keempat dikatakan, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka semakin bertambah. Pada dasarnya yang memberikan ketenangan ke dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh bagi kita untuk selalu dekat, untuk selalu zikir, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu bukan tentang semua keinginan yang kita inginkan itu terwujud, melainkan ketenangan yang kita miliki di dalam menghadapi persoalan di dalam kehidupan. Ketenangan yang kita miliki di dalam mencapai segala tujuan-tujuan yang telah kita berusahakan. Di mana ketenangan inilah yang perlu kita miliki, dan ketenangan ini akan datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan bahwa ketenangan ini merupakan kebutuhan yang benar-benar harus kita miliki, dan ketenangan ini butuh yang namanya latihan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah memberikan kita cobaan, ujian, dan berbagai hal masalah yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Itu merupakan bagian di mana Allah memberikan kita pelajaran untuk menjadi orang yang selalu tenang, belajar berhenti untuk mengakui diri yang paling benar, berhenti untuk mengakui diri yang paling mampu dan paling bisa, karena pada dasarnya kita butuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin hati kita menjadi tenang, maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwasanya ketenangan itu membutuhkan zikir kepada Allah, di mana dalam kehidupan kita tidak pernah luput, baik di dalam keadaan kita sakit, di dalam keadaan kita senang, di dalam keadaan apapun kita, duduk, berbaring, berjalan, dan sampai kapanpun dimanapun kita berada, kita butuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, hati yang tenang merupakan hati yang menang. Di mana hati yang tenang, dia akan selalu dekat dengan Allah. Ketika sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita butuhkan, Allah yang akan menjamin semuanya. Maka kita tidak membutuhkan jaminan dari makhluknya. Kalau Allah sudah menjamin kehidupan kita, maka ketenangan adalah milik kita. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh masalah-masalah yang kita hadapi.
di mana setiap masalah yang kita hadapi butuh ketenangan yang bagus, butuh ketenangan batin, ketenangan hati untuk menghadapi segala masalah ini. Supaya yang kita pikirkan bukan hanya sekedar masalah, tetapi solusi utama dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah mampu membuat keputusan yang bijak. Karena orang yang memiliki ketenangan, qalbun salim, qalbun mutmain, dia memiliki kebijakan-kebijakan di dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga setiap kebijakan yang dimiliki memiliki efek manfaat yang baik dalam kehidupan. Dan yang keempat, bahagia dan selalu bersyukur. Inilah hati yang tenang, hati yang selalu menang, di mana dia selalu bahagia, di mana kebahagiaan itu bukan tentang sesuatu yang diinginkan tercapai, tetapi kebersyukuran di dalam hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah menang di dunia dan di akhirat, di mana kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka dunia adalah milik kita dan akhirat adalah kebahagiaan kita. Dan yang terakhir, ciri hati yang tenang yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Selalu menerima apapun keputusan Allah. Bahagia dengan setiap kodrat, iradat, dan semua keputusan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam masalah kita tetap tenang, di dalam kebahagiaan pun kita tetap tenang. Maka jiwa yang tenang kita inilah yang akan dipanggil oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang terakhir, yaitu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga Allah. Ini adalah kebahagiaan puncak bagi seorang muslim, di mana Allah jamin surga baginya. Disinilah letak kemenangan kita, di mana ketenangan kita dapatkan di dalam kehidupan dan kebahagiaan kita dapatkan di akhirat, mampu bertemu dengan Allah, bersanding dengan Rasulullah SAW di surga, dan bahkan mungkin bercengkrama di Telaga Kausar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.